Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan, Jemaat GPD Lebong Siarang. Senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali di ibadah sekalipun secara online. Tetapi saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita. Haleluya. Mari kita buka dalam doa ibadah kita hari ini supaya Tuhan memberkati. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali diizinkan untuk beribadah kepadamu sekalipun jarak memisahkan kami. Tetapi kami percaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan ada bersama dengan kami yang ada di tempat ini, bahkan seluruh jemaat, bahkan yang menyaksikan di tempat mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan kami serahkan acara ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Biar Tuhan Engkau bekerja dan memberkati kami semua. Kami semua yang mengikuti ibadah hari ini Tuhan, kami boleh menikmati kuasa ibadah. Berkati setiap kami pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang mengambil bahagian dalam pelayanan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita yang sudah siap memuji Tuhan, kita menaikkan syukur karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kita semua. Mari dengan musik kita bertepuk tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menebusku, selamatkan dan pulihkanku.
kasih Tuhan, kasih-Mu yang besar membuat kami ada sampai hari ini. Kasih Tuhan lewat kematian Yesus di kayu salib. Itu sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami mau proklamirkan salib Tuhan yang besar, yang sudah mengubah hidup kami, menyelamatkan kami dari hidup yang tidak punya pengharapan menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini karena kasih-Mu, karena salib-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup.
Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Karena salib-Mu kami ada sampai hari ini. Karena salib memberikan kemenangan bagi kami. Karena salib memberi kami hidup. Karena salib memberi kami pengharapan ya Tuhan. Biar setiap pujian, penyembahan yang sudah kami bawa kepadamu boleh naik menjadi satu persembahan yang menyenangkan Tuhan. Saatnya ya Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Berkati pemberitaan firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman Tuhan akan memberikan jawaban bagi setiap kami yang mendengarnya. Kami akan duduk diam, kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu selamat menikmati firman Tuhan. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Biarlah kita katakan dengan iman luar biasa. Sebagaimana iman kita jadilah. Ketika katakan luar biasa, maka kita akan menjadi luar biasa. Mungkin sekarang belum, tapi sudah melihat iman itu akan bekerja. Besok lusa kita akan melihat hal yang luar biasa Tuhan nyatakan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Topik firman Tuhan hari ini adalah Yesus mempesonaku. Yesus mempesona kita Bapak Ibu. Di dunia ini orang-orang hebat itu banyak dikagumi. Ya, ada yang kagum karena prestasi mereka, karya mereka, kekayaan mereka, kecerdasan mereka, prestasi mereka, jabatan mereka, kekayaan mereka, kecantikan mereka, kekuatan mereka, dan sebagainya. Ada orang kagum dengan selebriti. Kalau ketemu dengan selebriti, mereka ingin dekat-dekat, lalu foto-foto, selfie, bila perlu minta tanda tangan. Ketemu olahragawan terkenal juga sama, dengan ketemu dengan para pejabat juga yang terkenal juga sama. Mau dekat minta foto, selfie, jadi sebuah kenangan saudara. Nah, tetapi ketahuilah bahwa kekaguman manusia itu bersifat sementara saja. Seiring waktu saudara, seiring waktu berjalan, ketika kecemerlangan mereka mulai pudar, kecantikan seorang mulai pudar, lalu digantikan lagi orang yang lebih cantik, ya lebih muda lagi, maka yang lama sudah dilupakan. Seorang olahragawan yang dulunya prestasi yang hebat, juara dunia, tapi setelah seiring waktu dia sudah tua dan tidak bermain lagi saudara, tidak berkarya lagi, dia sudah mulai dilupakan. Ada banyak bintang-bintang film dulu yang terkenal, ya dipuja-puja, orang sekarang nggak disebut-sebut lagi saudara. Ya, itu sebabnya saya katakan kekaguman manusia kepada seseorang di dunia ini hanya bersifat sementara saja. Tapi dengar baik-baik saudara, ada seorang pribadi yang memiliki kemuliaan yang tidak akan pernah pudar. Kemasyhurannya tidak akan pernah berkurang dari waktu ke waktu, kapanpun. Itulah pribadi Yesus Kristus yang kita sembah saudara. Yesus tidak pernah menulis satu lagu pun, tapi begitu banyak lagu ditulis untuk dia saudara. Artinya apa? Yesus benar-benar membuat orang terpesona. Begitu banyak kita melihat Yesus tidak pernah menulis satu buku pun, tapi begitu banyak orang menulis buku tentang dia yang jumlahnya tidak terhitung. Berapa banyak orang mempertaruhkan nyawanya, melakukan perjalanan yang jauh hanya untuk memberitakan nama Yesus, dan sampai sekarang itu masih berjalan Bapak Ibu. Bahkan ada orang yang rela menderita, bahkan sampai mati syahid, mempertahankan iman mereka kepada Yesus. Mengapa saudara? Karena Yesus sudah mempesona hidup mereka. Hati mereka sudah terpikat kepada Yesus.
Sehingga prinsip hidup mereka, kalau hidup adalah hidup untuk Yesus. Kalau mati, mati untuk Yesus. Hidup atau mati untuk Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, demikian juga hidup seluruh sidang jemaat. Yesus sudah mempesona hidup kita. Maka itu kalau kita hidup, biarlah hidup kita adalah hidup untuk Tuhan. Kalaupun kita mati, biarlah mati juga untuk Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mari kita melihat dalam suratan Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal 3 ayat yang ke-1. Galatia pasal 3:1. Saya undang Bapak Ibu semua yang di rumah bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Bunyinya demikian. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Silakan duduk Bapak Ibu. Saya bacakan sekali lagi. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Saudara, Paulus menegur dengan keras jemaat di Galatia ini dengan berkata, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Bodoh di sini bukan soal pengetahuan, bukan soal intelek, bukan soal pikiran mereka, saudara. Tapi yang dimaksud dengan bodoh di sini oleh Paulus adalah bodoh secara rohani. Kenapa mereka disebut oleh Paulus bodoh secara rohani, saudara? Karena jemaat Galatia ini adalah jemaat yang cepat sekali berbalik dari Yesus, berbalik kepada Injil yang lain. Padahal itu bukan Injil yang sebenarnya, saudara. Kalau sudah melihat dalam Galatia pasal 1 ayatnya ke-6 dan ayat yang ke-7, Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 7 jelas sekali dikatakan demikian. Aku heran, sampai Paulus berkata, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yaitu Yesus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jelas sekali saudara situ. Sampai Paulus heran, kok jemaat Galatia begitu cepatnya berbalik dari Yesus, dari Injil yang sebenarnya kepada Injil yang lain, Injil yang palsu, mengikuti guru-guru yang palsu, ajaran-ajaran yang palsu. Maka Paulus katakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, bodoh secara rohani. Dan Paulus bertanya di situ, siapakah yang mempesona kamu? Lalu di situ dijawab oleh Paulus, bukankah Yesus yang disalibkan itu yang mempesona kamu, yang dilukiskan dengan terang? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lewat ayat ini kita melihat dari sisi yang lain, saudara. Kita tidak melihat soal bodohnya, tapi kita melihat bahwa Yesus Kristus itulah yang harusnya mempesona hidup kita, yang membuat kita kagum, kita bangga dengan Tuhan kita. Tidak ada Allah lain atau manusia hebat manapun yang dapat disejajarkan dengan Tuhan kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan yang di atas kayu salib itu. Tidak ada orang yang mau mati untuk orang berdosa, Bapak Ibu, hanya Yesus saja. Alkitab katakan ada orang yang mau mati untuk orang yang baik atau orang yang benar. Tapi tidak ada orang yang mau mati untuk orang yang berdosa kecuali Yesus Tuhan kita, saudara. Itu sebabnya betapa kita kagum dan bangga punya Tuhan yang demikian. Betapa besar kasih Tuhan atas hidup kita. Kalau kita membaca dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat ke-11 berkata demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia
dan mengaruniakan kepadanya, kepada Yesus, nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama, dikatakan oleh Paulus. Bukan nama manusia seperti biasa, tapi nama ini adalah nama yang berkuasa. Dan perhatikan, nama yang berkuasa, berkuasa di atas segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Nama Yesus berkuasa di atas segala langit. Itu berbicara tentang penduduk sorga, malaikat-malaikat. Itu juga lah Yesus berkuasa di atas penguasa-penguasa udara, setan, iblis. Mereka takluk kepada nama Yesus. Bahkan berkuasa di atas bumi. Siapapun, makhluk apapun yang ada di bumi ini, pribadi orang yang sehebat apapun, nama Yesus lebih berkuasa dari orang itu. Bahkan yang ada di bawah bumi pun. Ini berbicara tentang roh orang-orang mati. Nama Yesus berkuasa atas apapun. Setiap orang dikatakan akan bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, luar biasa nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nama yang mengungguli nama-nama lain. Kita bangga, kita punya Tuhan yang maha besar. Nama yang ajaib. Bagi Dialah segala pujian kemuliaan bagi kita. Saya tidak setuju sekali, saudara, ketika ada sebuah buku yang berjudul 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Jadi orang yang nomor 1 ditulis itu adalah orang yang paling berpengaruh. Nomor 2, 3 dan seterusnya itu makin kurang. Dan Yesus Tuhan kita, saudara, ditempatkan bukan di nomor 1, tapi di nomor ketiga. Nomor 1 saya tidak sebutkan, tapi nomor 2 itu adalah manusia biasa yang bernama Isaac Newton, saudara. Ya, semua anak-anak sekolah tahu Isaac Newton. Isaac Newton adalah manusia biasa. Dia adalah orang yang pintar, menemukan beberapa penemuan. Tapi saya ingin katakan, saudara, bahwa Yesus harus ditempatkan nomor 1. Karena Alkitab katakan tadi dalam Filipi tadi, Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama yang hebat, nama yang besar. Di atas langit, di atas bumi, di bawah bumi, semuanya akan takluk kepada nama Yesus. Itu sebabnya kalau saya saja yang menciptakan buku itu, saya akan tempatkan nomor 1, saudara. Sebagaimana Alkitab katakan. Galatia pasal yang ke-6 ayat 14. Galatia pasal 6 ayat 14 berkata demikian. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Saudara, ini keputusan Paulus. Satu-satunya orang yang patut dimegahkan oleh Paulus atau dibanggakan oleh Paulus dalam hidupnya itu adalah Yesus Kristus yang sudah disalibkan itu. Ada seorang artis penyanyi yang terkenal di Amerika Serikat bernama Adele Laurie Blue Atkins, saudara, atau dikenal juga nama Beyonce. Artis ini adalah pemecah rekor dunia lewat album singlenya yang terbaru. Dalam 1 pekan itu diunduh lebih dari 1 juta. Bayangkan, saudara. Kemudian pada waktu dia umumkan kehamilannya yang kedua, di hamil yang kedua diumumkan, lalu dipasang foto kehamilannya di Instagram, saudara. Itu pun dia memecahkan rekor dunia. Dalam waktu 7 jam itu mendapatkan likes
6,6 juta dalam 7 jam, saudara. Bahkan 330.000 orang-orang yang berkomentar di Instagram itu, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan dalam sejarah dunia, dia adalah wanita yang paling banyak mendapatkan penghargaan, saudara. Kita melihat Beyonce ini adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Prestasinya, saudara, dipuja-puja orang. Bayangi hanya 7 jam sudah 6,6 juta yang like buat dia, saudara. Tapi sayang, saudara, ketika dia melakukan konser di Copenhagen di Denmark, saudara, dia berkomentar begini. Dan komentarnya ini sudah menimbulkan reaksi dunia, reaksi para penggemarnya juga, dan reaksi dari orang-orang Kristen. Dia katakan begini, saudara, bahwa dia kagum dengan karyanya, dengan talentanya, dia kagum dengan kecantikannya, kebaikan hatinya, dia kagum dengan etos kerjanya, bahkan dengan semua yang ada di dalam dirinya. Sehingga dia katakan, saudara, dia layak dipuja dan layak disamakan dengan Yesus Kristus. Bayang, dia layak dipuja, bahkan dikatakan dia layak disamakan dengan Yesus Kristus. Dan ini menimbulkan reaksi keras di media masa waktu itu, saudara. Dan para penggemarnya salah satunya mengatakan demikian, saya suka Beyonce, tapi dia tidak mati di kayu salib untuk dosa saya dan dosa orang lain. Sehingga menyamakan dirinya dengan Yesus Kristus itu adalah benar-benar tidak dapat diterima dengan akal pikiran saya. Dan Beyonce memang hebat, tapi dikatakan dia tidak mati di atas kayu salib untuk menembus dosa saya dan dosa orang lain. Bahkan ada lagi salah satu komentar berkata demikian, Adele, kiranya Tuhan mengampuni jiwamu yang mencuri kemuliaan Yesus. Saudara, Adele atau Beyonce, sehebat-hebatnya dia, bila dibandingkan dengan pribadi Yesus, dia bukanlah apa-apa. Yesus sangat jauh mempesona dia. Yesus sangat jauh mempesona dunia ini. Seluruh aspek kehidupan Yesus itu sangat-sangat dikagumi. Baik perkataannya luar biasa, baik perbuatan-perbuatannya, baik mujizat-mujizatnya, bahkan kasihnya. Atau yang luar biasa yang patut kita kagumi, saudara. Tidak ada orang yang bisa menyamai Yesus. Tidak ada orang, saudara. Yesuslah yang terunggul dari siapapun. Itulah Tuhan kita. Kalau kita melihat dalam Galatia pasal 1, Galatia pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat kelima. Galatia pasal 1 ayat 3 sampai 5. Galatia pasal 1 ayat 3 sampai 5 berkata demikian. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Perhatikan, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Artinya Yesus sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Maka dalam ayat yang kelima di situ dikatakan baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Artinya, saudara, lewat kematian Yesus di atas kayu salib, maka Yesus menjadi pribadi yang mempesona kita, sehingga dia layak menerima pujian, pengagungan bagi kita, saudara. Siapa yang tidak kenal dengan pelawak Olga? Di mana-mana dulu orang menyanjung Olga. Dia sangat terkenal dan dipuja-puja. Itu membuat orang
seneng ya, terhibur dengan lawakan-lawakannya. Banyak orang memuja-muja dia. Kan pada waktu dia meninggal, saudara, ada banyak orang yang menangis, menghantar dia ke kuburan. Ada banyak orang nangis. Bukan saja hanya di yang mengantar yang menangis, tapi di rumah-rumah ada banyak orang yang menangis kehilangan Olga. Padahal kalau kita pikir, apa sih yang sudah Olga buat kita kalau kita pernah nangis karena dia meninggal? Nggak ada, saudara. Justru ketika kita nonton lawakannya, justru kita yang keluar duit karena bayar listrik, saudara. Tapi Yesus mati, sudah mati buat kita. Lalu kita tidak pernah kagum, lalu kita tidak kagum dengan Yesus. Itu namanya keterlaluan, Bapak Ibu. Olga kita kagumi, kita merasa kehilangan ketika dia meninggal. Tapi ketika Yesus mati buat kita, adakah itu menyentuh hati kita? Adakah itu membuat kita terharu? Adakah itu membuat kita ingin mengasihi dia? Kita ingin berubah hidup kita. Kita ingin mengagungkan dia, menyenangkan dia. Bahkan hari-hari ini, beberapa waktu yang lalu, saudara, tentang Ashraf, suami Besel yang meninggal. Masih muda, ganteng, kaya, meninggal. Ada orang kehilangan, ada orang yang menangis, saudara. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, saudara mendengar khotbah tentang Yesus mati di kayu salib, engkau biasa-biasa saja. Engkau baca firman Tuhan tentang Yesus mati di atas kayu salib, engkau biasa-biasa responmu. Saudara, ketika Ashraf meninggal, kita merasa sedih, kehilangan. Saya mau tanya, apa yang sudah dibuat oleh Ashraf? Tidak ada. Tapi Yesus sudah membuat sesuatu kepada saudara. Dia sudah menyerahkan hidupnya untuk menebus hidup saudara. Harusnya Yesus adalah orang yang kita selalu puji dan kita sembah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ciri orang yang kagum dengan Yesus, ciri orang yang terpesona dengan Yesus, saudara, yang pertama itu lihat dari kata-katanya. Orang-orang yang kagum dan terpesona dengan Yesus, kata-katanya selalu menceritakan Yesus. Betul gak, saudara? Dia selalu bersaksi, memperkenalkan Yesus bagi orang lain, karena dia kagum sama Yesus. Dia tidak akan tutup, dia akan terus bawa dan akan ceritakan tentang Yesus. Di gereja, dia akan saksikan kepada rekan-rekan yang lain, teman-teman yang seiman. Dia bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan. Dia selalu ceritakan, saudara, tentang Yesus, tentang berkat-berkatnya, tentang pertolongannya. Kenapa? Karena dia kagum dan terpesona dengan Yesus. Itu tidak membuat dia tidak bersaksi. Dia harus sampaikan, dia harus puji Yesus lewat kata-katanya, karena dia kagum dengan Yesus. Bahkan orang yang kagum dengan Yesus juga kata-katanya, mulutnya suka memuji-muji Tuhan, suka menyembah Tuhan, bukan mengeluh, bukan protes dengan Tuhan. Situasi dan keadaan hari-hari ini, kalau kita terpesona dengan Tuhan, kagum dengan Tuhan, itu tidak menghalang kita untuk tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sekalipun di gereja mungkin sudah tidak bisa hadir, tapi di rumah saudara tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tiap ada waktu yang terbaik, engkau akan mengagungkan Tuhan. Mungkin itu tidak keluar dari mulut kita, tapi dari dalam hati kita, kita tetap memuji, menyembah Tuhan. Yang selanjutnya, saudara, bahwa orang yang kagum dengan Tuhan itu menjaga nama baik Tuhan. Dia kagum, dia tidak mau nama Tuhan itu tercoreng. Dia mau jaga nama baik Tuhan dengan sikap hidupnya yang baik, dengan perbuatan-perbuatan hidupnya yang baik, saudara. Sehingga nama Tuhan pun, saudara, boleh dipermuliakan dalam hidupnya. Itulah contoh orang yang kagum dengan nama Tuhan. Bahkan orang yang kagum dengan nama Tuhan, yang keempat, saudara,
adalah orang yang suka dekat sama Tuhan. Sama dengan orang-orang yang senang kagum dengan selebriti. Kalau ketemu dia pasti deketin, saudara. Begitu dengan Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan karena kita kagum dengan Dia. Situasi keadaan bila tidak menghalangi kita untuk tetap dekat sama Tuhan. Sekalipun kita tidak beribadah di gereja, tapi kalau kita kagum dengan Tuhan, kita mau beribadah sekalipun hanya ibadah online, kita masih mau berdoa, kita masih mau menyembah, kita mau mendengarkan suaranya, karena kita kagum dengan Dia. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam nama Tuhan saya percaya firman Tuhan sudah memberkati kita semua hari ini. Baik, kita akan segera akhiri ibadah kita siang hari ini. Mari sama-sama saya mengajak kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat atas kehidupan kita semua. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, bangkit berdiri. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pimpinanmu di dalam ibadah ini Tuhan. Hamba mau berdoa, Tuhanlah jawaban kami, Tuhanlah pengharapan kami, Tuhanlah yang mampu melakukan segala perkara. Itu sebabnya Tuhan, pada siang hari ini hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, di rumah-rumah dimanapun mereka berada Tuhan. Bila berkat ibadah ini turun di atas hidup mereka, janji-janji dalam ibadah itu baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, Tuhan, itu terjadi dan digenapi dalam hidup umat-umat-Mu Tuhan. Diberkati rumah tangga mereka, diberkati kerohanian mereka Tuhan, bahkan diberkati pekerjaan mereka, diberkati kesehatan mereka Tuhan. Sekalipun hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit Tuhan, ada banyak Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang mungkin mengalami kesulitan ekonomi hari-hari ini. Tapi kami yakin Tuhan, Engkaulah sumber berkat yang sesungguhnya. Kalau pintu berkat-Mu dibukakan, kami yakin tidak akan ada satupun yang bisa menutupnya. Maka Tuhan, tetaplah Engkau memberkati umat-umat, mencukupkan apa yang di setiap kebutuhan keperluan mereka Tuhan. Bila nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan,
Kami juga berdoa Tuhan dengan keadaan situasi yang menakutkan hari-hari ini, karena wabah virus 19 ini Tuhan. Kami berdoa biarlah umat-umat-Mu ada dalam benteng perlindungan Tuhan. Engkau menjagai mereka Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh dalam keadaan aman, terlindung oleh Engkau. Mereka tetap dalam keadaan kuat, sehat Tuhan. Berikan umur yang panjang terus bagi umat-umat-Mu Tuhan, sehingga Tuhan dengan keadaan yang baik itu mereka boleh menjadi kesaksian bagi orang lain yang tidak percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ketika mereka beribadah Engkau memberkati mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh rakyat Indonesia ini, buat bangsa yang kami kasih ini Tuhan, yang hari-hari sedang disibukkan dengan masalah virus corona ini Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah yang ada. Kami berdoa bagi setiap tenaga medis kesehatan Tuhan. Engkau menyertai mereka, berikan hikmat akal budi yang daripada Tuhan untuk menangani Tuhan. Bahkan setiap dokter para memberikan hikmat akal budi untuk dapat memberikan pengobatan yang baik, menyembuhkan orang-orang yang sakit Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah penyakit virus ini Tuhan tidak menyebar kemana-mana Tuhan. Engkau hentikan, Engkau selesaikan Tuhan. Engkau punya banyak cara, tolong Tuhan. Baik para medis Engkau pakai, baik dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan penyakit ini Tuhan boleh berhenti, Indonesia boleh sehat Tuhan. Setiap aktivitas boleh dimulai, dipulihkan kembali. Dan bila nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan ada waktunya ini boleh selesai Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan, dimanapun engkau berada, di rumah-rumah engkau berada, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, rata cinta kasih dari Putra yang tunggal, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat Tuhan ini. Yang percaya katakan amin.